Bab 81, Nak, majulah dengan berani. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang, cahaya cemerlang bermekaran dari cincin itu. Untuk sementara, jika tidak ada apa-apa, suara abadi itu bertahan di sekitarnya. Dalam kemuliaan yang tak berujung, seorang lelaki tua yang sederhana perlahan-lahan muncul. Wu Guanghua menyatu, lelaki tua itu berdiri di udara. Aku tampak biasa saja, tetapi ada keterpisahan makhluk hidup yang mengabaikan. Tidak ada kekuatan yang mengerikan, tetapi ketidakhadiran lelaki tua itu membuat seluruh bukit dekat dengan burung, binatang buas, dan nyamuk. Ini adalah, melihat ini, Xiao Feng membuka mulutnya lebar-lebar untuk waktu yang lama dan tidak bisa menutupnya. Wah, apakah kamu membangunkanku? Lelaki tua itu tampak begitu baik dan tersenyum dengan senyum di wajahnya. Aku, mungkin. Xiao Feng jelas sedikit bingung dan tidak tahu apa yang disebut bangun. Hehe, ternyata itu kesalahan. Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keturunan orang-orang Xiao, darahmulah yang membangunkanku dari tidurku yang nyenyak. Sudah berapa lama waktu berlalu? 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau lebih lama. Sambil mendesah dalam-dalam, lelaki tua itu menatap ke langit, dan matanya yang jernih memperlihatkan perubahan yang tak berujung. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menarik kembali tatapannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Yah, ini tidak masuk akal. Kalau begitu, keturunan orang-orang Xiao. Lelaki tua itu menoleh untuk melihat Xiao Feng yang masih sedikit linglung. Menurut janji kuno, siapapun yang membangunkanku dari tidurku dapat memperoleh pertolonganku. Jadi, Nak, apa yang kau inginkan? Keinginan. Pada saat ini, Xiao Feng akhirnya kembali. Sebagai cabang sampingan dari keluarga Xiao, Xiao Feng lebih berpengetahuan daripada orang-orang biasa, bahkan jika dia tidak lagi bersedia. Melihat lelaki tua ini yang bermain begitu berangin dan mendengar lelaki tua itu mengucapkan kata, keinginan, di mana Xiao Feng tidak tahu bahwa dia telah menemukan peluang besar. Keinginan yang mana yang baik? Jika aku ingin menjadi lebih kuat dari yang lain, atau bahkan menjadi apoteker, apakah itu baik? Bagi Xiao Feng, keinginan apa yang lebih mendesak untuk meningkatkan kekuatan? Sedangkan untuk apoteker, ini sepenuhnya karena apoteker di dunia ini begitu terhormat dan diajukan oleh Xiao Feng sebagai keinginan yang mustahil. Wah, apakah ini keinginanmu? Aku mendengar kata-kata Xiao Feng, lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Tampaknya keinginan Xiao Feng tidak penting. Ya, ini adalah keinginanku. Dari ekspresi lelaki tua itu, tampaknya keinginan ini benar-benar mungkin untuk dicapai. 10 tahun kegigihan, 10 tahun kesengsaraan, dan 10 tahun penghinaan, apakah benar-benar ada hari di mana aku dapat terbebas dari belenggu? Pada saat ini, Xiao Feng mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar, hatinya panas, tetapi hidungnya sedikit masam. Ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang lain, apakah ini berarti memiliki kekuatan atas semua makhluk? Kalau begitu, terserah kau. Lelaki tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Cincin perunggu yang tertanam di batu itu terbang dan jatuh ke tangan Xiao Feng. Jangan pakai itu. Lelaki tua itu menunjuk ke arah Xiao Feng. Oh, Xiao Feng sudah malu, dan dia memakai cincin itu di tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, sepertinya beberapa dewa tidak menyimpannya. Casey dia benar-benar tidak menjaga rumahnya. Karena dia takut dengan ungkapan lelaki tua itu, kekuatan atas semua makhluk, dia masih pusing sampai sekarang. Hati nurani surga dan bumi. Ketika Xiao Feng mengucapkan kalimat ini, harapan terbesarnya adalah mencapai level petarung. Dan itu sudah cukup untuk memiliki kultivasi sepupu Xiao Yan. Aku tidak menyangka lelaki tua itu akan langsung mengatakan ungkapan, kekuatan di atas semua makhluk, yang membuat Xiao Feng tidak ragu-ragu. Bahkan ketika dia bermimpi, dia tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Anak muda, namaku, Danling yang terlalu agung. Mulai saat itu, aku akan mengajarimu berlatih, membimbingmu maju, sehingga kau memiliki kekuatan untuk melampaui semua makhluk, dan menjadikanmu seorang apoteker hebat di zaman kuno. Orang tua itu menatap Xiao Feng dalam-dalam dan berkata dengan cemas, Nak, aku bersamamu. Ding! Sebuah getaran merdu dan renyah terdengar dari cincin itu, sosok orang tua itu tiba-tiba berubah menjadi kecemerlangan yang mulia, dan jatuh ke dalam cincin tangan Xiao Feng. Xiao Feng hanya merasakan bahwa cincin di tangannya tiba-tiba panas,
dan suara keras, "dang" di kepalanya, kecemerlangan yang cemerlang itu mekar di benaknya. Dalam kecemerlangan yang tak berujung, sebuah gulungan misterius dari emas hitam perlahan-lahan terbuka. Suan Xiaoguang menyilaukan, dan awan perih berlama-lama. Setelah gulungan misterius itu dibuka, ada 4 kata yang aneh dan misterius. Xiao Feng tidak dapat mengenali keempat kata itu, tetapi dia tidak mengerti arti dari keempat kata itu. Sutra tertinggi, apa ini? Xiao Feng menatap gulungan emas misterius ini, dan sedikit bingung. Sao Nian, anak muda, ini adalah alatku untukmu mencapai keinginanmu. Semua keinginanmu dapat terwujud melalui ini. Aku sekarang berada di dalam cincin di tanganmu. Dengan gulungan ini, kamu dapat berkomunikasi denganku secara langsung dengan hatimu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Itu dia, terima kasih, senior. Xiao Feng mengangguk dan fokus pada gulungan itu. Senior, bagaimana aku bisa menggunakan kitab suci ini? Gunakan pikiranmu untuk merasakan sutra tertinggi, dan kamu akan mengerti. Apakah ini telepati? Baiklah, biar aku coba. Pikiran Xiao Feng tiba-tiba tertuju pada gulungan, Tai Sang dan Jing. Wu Kexia bersinar sejenak, dan pesan yang tidak dapat dijelaskan mengalir di hati Xiao Feng. Untuk sesaat, Xiao Feng telah memahami semua fungsi Tai Sang Jing. Ini nyata, Xiao Feng terkejut ketika dia memahami fungsi Tai Sang Jing. Melihat metode kelahiran kembali, melihat metode menjadi apoteker, melihat ruang fantasi, melihat dan fang yang tak terhitung jumlahnya, teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya, gelombang www.novelhall.com, gelombang latihan yang tak terhitung jumlahnya, jantung dada Xiao Feng memantul. Saya benar-benar bisa menjadi apoteker. Bisakah saya benar-benar memiliki kekuatan besar? Apakah ini kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan? Orang-orang yang bekerja keras, langit ada di atas. Orang-orang yang bekerja keras, langit ada di tanganku. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, wajah Xiao Feng memerah. 10 tahun penderitaan, 10 tahun kesulitan, dan 10 tahun penghinaan. Pada saat ini, aku akhirnya melihat fajar yang menyingsing dari kegelapan, dan masa depan yang cerah ada di depan. Akhirnya, meniup hidungnya sebentar, Xiao Feng menangis di matanya. Akhirnya aku bisa mengangkat alis dan menghembuskan napas. Aku tidak lagi sia-sia. Hal kecil ini, mengapa sakit? Anak muda, masa depanmu pasti cemerlang. Suara lelaki tua itu terdengar di benaknya lagi. Kali ini, suara lelaki tua itu di Xiao Feng terdengar begitu baik, begitu menyenangkan, dan begitu memuaskan. Sayang sekali aku menjadi senior dan Ling. Xiao Feng mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajahnya, menegakkan punggungnya, dan mengangkat kepalanya. Bagus sekali, lelaki tua itu terkekeh kagum, tetapi semua ini mengharuskanmu bekerja keras, kamu harus menciptakannya sendiri. Ini sulit dan berat, sulit. Xiao Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pendahulu dan Ling, aku telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, aku tidak takut kesulitan, aku tidak takut kesulitan. Aku takut tidak ada harapan. Berbicara tentang ini, Xiao Feng menarik napas dalam-dalam. Sekarang, aku melihat harapan, aku melihat masa depan yang cerah. Aku tidak pernah begitu penuh semangat juang dan percaya diri. Bagus sekali. Kalau begitu, nak, majulah dengan berani. Rencana kakek resmi diluncurkan. Bagus. Di penginapan, Liu setengah berbaring di tempat tidur, bersandar di kaki Erlang, sambil menyesap anggur, menonton drama melalui koneksi sistem. Namun, titik awal tuan rumah ini masih sedikit rendah. Jika dia menggunakan kekuatan pertarungannya untuk meningkatkan monster, itu semua hanya pengiriman. Lagi pula, tidak ada desa baru di dunia nyata. Liu sedikit mengernyit, tuan rumah harus tumbuh dewasa secepat mungkin, sepertinya beberapa peralatan pemula harus dikirim. Memikirkan hal ini, Liu segera membuka perpustakaan sumber daya. Aku pergi, hanya senjata di atas level suci yang tersisa. Liu melihat peralatan di perpustakaan sumber daya, dan kemudian dia ingat bahwa dia telah meletakkan peralatan level rendah di ruang mal. Ruang mal perbelanjaan memiliki koneksi titik bintang di benak Liu. Ini memungkinkan Liu untuk memobilisasi kekuatan ruang mal kapan saja, tetapi jika objek fisik harus ditransmisikan, energi yang dikonsumsi bahkan lebih mahal daripada peralatan itu sendiri. Masih ada olong seperti itu.
Yu Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu buat saja senjata. Aku melirik perpustakaan sumber daya, Liu memilih alu berlian yang hanya tersisa setengahnya, lalu mengambil setengah pembakar dupa perunggu yang rusak. Juga sia-sia menaruh barang-barang Buddha yang rusak ini di sini. Mungkin lebih baik membuatnya berfungsi. Nak, biar kau yang menawar. Yu Liu tersenyum, mengeluarkan alu King Kong dan pembakar dupa perunggu, dan memberi perintah pada sistem, gunakan pembakar dupa sebagai bahan, perbaiki alu King Kong. Sun Xiaoguang bangkit, alu berlian dan pembakar dupa di tangan Liu terbang ke atas, melayang di udara. Xiaoguang yang cantik menyelimuti alu King Kong dan pembakar dupa, dan gelombang tak terlihat berputar-putar. Tiba-tiba, alu King Kong dan pembakar dupa bergabung menjadi satu. Ketika Xiaoguang menghilang, alu King Kong sepanjang 4 kaki jatuh ke tangan Liu. Sangat indah, tampak seperti karya seni. Alu berlian di tanganku ini panjangnya sekitar 4 kaki dan berwarna perunggu. Alu ini dipenuhi berbagai pola yang rumit dan halus. Penampilannya yang indah tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa itu adalah senjata. Kianduan ujung depan alu King Kong adalah kepala bola berbentuk teratai dengan 12 kelopak. Kantor jabat tangan panjangnya sekitar 8 inci, dengan sisi depan penuh dengan pelindung berlian yang berkilauan, dan ujung ekornya dengan kepala bola kecil seperti kuncup teratai. Jin alu berlian ini dapat dihancurkan oleh senjata tumpul, dan memiliki pelindung tajam yang menusuk, yang sangat ganas. Itu alu ajaib King Kong. Melihat nama yang diberikan oleh sistem, Liu merasa lega. Senjata pintu Buddha dengan trisula yang begitu ganas benar-benar menakutkan. Karena itu adalah tongkat sihir King Kong, itu normal. Buddha-Buddha memiliki kemarahan, guntur, dan sihir King Kong. Selain itu, iblis Vajrayana awalnya adalah penjaga Buddha, dan tidak mengherankan memiliki senjata pembunuh. Senjata ini curang saat digunakan sebagai peralatan pemula. Xiao Feng, anakmu, pelit. Liu tersenyum dan mengambil kembali alu ajaib King Kong ke perpustakaan sumber daya. Melalui koneksi sistem, alu King Kong dipindahkan ke perpustakaan sumber daya kecil dari sistem, Taisang dan Jing. Meskipun tidak ada daya yang tersisa di barang-barang Buddha yang rusak ini. Namun, barang-barang Buddha ini telah diresapi dengan kekuatan Buddha selama bertahun-tahun, dan bahan-bahannya telah berubah dan menjadi luar biasa. Di dunia ini, itu pasti senjata yang kuat dari para prajurit sihir. Dengan benda ini, mungkin kamu dapat meningkatkan permainan dengan lancar. Aku menyerahkan sisanya pada Taisang dan Ling, untuk membiarkan dia meraba-raba Xiao Feng. Liu berbaring lagi di tempat tidur, menyipitkan mata setengah dan minum anggur. Bian Yuan tepi pegunungan Warcraft. Xiao Feng menjulurkan kepalanya keluar dari semak-semak dan melihat ke depan dengan jinjit. Yu ada sekelompok unicorn. Remaja, apakah kamu akan memburu kelompok unicorn ini? Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu yakin kamu sedang memburu alih-alih dibunuh? Ketika Xiao Feng hendak bergerak, suara dan Ling yang terlalu hebat terdengar di benaknya. Meskipun unicorn itu tebal dan tebal, mereka kuat. Tetapi mereka bukannya tanpa kelemahan. Selama ada peluang, bukan tidak mungkin untuk membunuh. Xiao Feng menatap kelompok unicorn dan tersenyum. Meskipun ada beberapa risiko ini layak diambil. Berani dan termotivasi, tidak ada dorongan membabi buta, tidak takut dengan langkah kaki. Ya, itu adalah bakat untuk berkreasi. Tai Sangling menghela napas, lalu berkata, karena kamu punya keberanian ini, aku akan membantumu. Berikan kamu senjata dan dapatkan itu. Begitu suara nyanyian itu jatuh, cincin Xiao Feng bergerak sedikit, dan alu King Kong yang ganas sepanjang lebih dari 4 kaki muncul di depan Xiao Feng. Senjata, Xiao Feng sangat gembira, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap alu ajaib King Kong. Aku mulai tenggelam, dan senjata yang halus dan ganas ini jelas tidak terlalu berat. Apa ini? Xiao tampaknya tidak mengenali senjata ini dari dunia lain. King Kong menjatuhkan alu ajaib. Benda ini berasal dari dunia luar angkasa. Meskipun kekuatan ilahi tidak lagi hilang, kekuatan untuk menyapu bersih iblis dan kejahatan serta menghindari kejahatan masih luar biasa. Saya berharap dapat menunjukkan kepada iblis di tangan Anda bahwa iblis tunduk. Anak itu tidak boleh membiarkan harta karun itu berdebu. Xiao Feng memegang Vajra dengan kuat di tangannya, dan semangat juang di hatinya semakin kuat. Para dewa dari dunia luar pernah memiliki kekuatan untuk menyapu bersih iblis dan roh jahat.
Taisang dan Ling memberi saya harta karun seperti itu. Saya tidak boleh mengecewakan cinta para pendahulu dan harapan para pendahulu. Sun mengulurkan tangan dan menyentuh alu ajaib yang jatuh berat di tangannya, merasakan kekuatan ilahi yang luas dan menyedihkan yang tersisa di alu ajaib yang jatuh. Xiao Feng menarik napas dalam-dalam. Jatuhkan alu ajaib, tunjukkan kekuatanmu bersamaku. Xiao Xiao meraung gelombang www.novelhall.com gelombang dari semak-semak, mengangkat alu ajaib tinggi-tinggi, dan bergegas menuju burung hantu hijau bertanduk satu di depannya. Aku akan mengambilnya. Apakah kamu akan begitu berdarah? Yu Liu sedang minum anggur kecil, dan tiba-tiba melihat pemandangan ini, dia hampir tertangkap. Lupakan saja, ada alu ajaib di tangan dan terlalu banyak dan Ling untuk mengurusnya. Itu pasti sudah mati, tidak peduli apapun dia. Memutus koneksi sistem, Liu mulai menikmati hidup dengan nyaman lagi. King Jing yang terpojok dikejutkan oleh gerakan Xiao Feng. Salah satu pemimpin simbal terkuat dan tertinggi tampaknya merasa tersinggung oleh Xiao Feng. Sepasang mata merah besar mengungkapkan cahaya ganas yang ganas, melolong, dan bergegas menuju Xiao Feng. Kuku besi yang berat menginjak tanah, memantulkan batu dan memercik, dan suara kuku yang besar mengguncang tanah. Sosok besar pemimpin simbal itu datang dengan kekuatan yang dahsyat, dan tabrakan yang dahsyat pun terjadi, dan sudut yang besar itu bersinar dengan cahaya dingin. Ayo! Xiao Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berteriak. Dia melangkah di bawah kakinya, melompat dalam bentuk, dan King Kong yang berat itu menjatuhkan alu ajaib di atas kepalanya, membantingnya ke pemimpin simbal hijau yang bergegas. Peng! Ada kilatan cahaya kemasan pada alu ajaib King Kong yang jatuh, dan 12 kelopak bola teratai yang berat itu menghantam kepala simbal hijau dengan keras, membuat ledakan yang tumpul dan dahsyat. Putong! Pemimpin simbal hijau yang berlari kencang di kakinya membungkuk dan jatuh ke tanah tanpa suara. Hahaha, Xiao Feng berdiri dengan alu jingang, dan menertawakan langit. Tampaknya semua penderitaan dan penghinaan telah dilampiaskan dalam tawa ini. Waktu pembaruan PS, pukul 8, pukul 18. Saat ini ada dua perubahan. Penulis bekerja keras dalam kata-kata setelah seharian berburu, Xiao Feng menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumahnya. Perasaan berkuasa ini, hebat sekali. Meskipun secara fisik kelelahan, semangat Xiao Feng sangat menggembirakan. Aku melihat selusin mayat Warcraft yang disimpan di dalam ring, dan senyum di wajah Xiao Feng bahkan lebih cerah. Warcraft tingkat pertama setara dengan tingkat petarung. Potongan kekuatan bertarungku dapat membunuh selusin atau lebih Warcraft tingkat pertama. Ini adalah mimpi yang tidak pernah kuimpikan. Donkey Kong menurunkan alu ajaib, dan itu memang dewa surgawi. Petik 2. Membunuh World of Warcraft tingkat pertama memang merupakan jimat surgawi. Jika King Kong menjatuhkan alu ajaib dengan kekuatan ilahi asli, Raja Pejuang akan dibunuh dengan satu tongkat. Bahkan jika itu hanya memiliki 1/10.000 kekuatan, bukankah kamu baru saja mati? Suara menghina Xiao Taisang membuat Xiao Feng malu, dan pada saat yang sama dia takut dengan kata-kata itu. Raja Pejuang dapat dibunuh dengan satu tongkat. Apa asal-muasal alu ajaib King Kong ini? Xiao Feng bahkan lebih sombong kepada Taisang dan Ling, yang dapat dengan mudah mengeluarkan senjata ini. Yah, perolehanmu sangat bagus sekarang. Biarkan aku memberimu tampilan baru dan meningkatkan kualifikasimu. Ada kilatan cahaya di cincin itu, dan sosok Taisang dan Ling muncul di kamar Xiao Feng. Bahan-bahan ini cukup. Bisakah aku terlahir kembali? Bisakah aku meningkatkan kualifikasiku? Meskipun aku belajar dari gulungan itu bahwa aku dapat meningkatkan kualifikasiku, mendengar ini dari mulut Taisang dan Ling saat ini masih membuat Xiao Feng bersemangat. Apa yang begitu sulit? Ketika kamu mengumpulkan cukup banyak bahan di masa depan, tidak akan terlalu banyak untuk memberimu garis keturunan dewa secara langsung. Kata-kata Taisang dan Ling sangat acuh tak acuh, tetapi ekspresi di wajahnya sedikit bangga. Dia diberkahi dengan Taisang Ling yang cukup cerdas oleh Liu. Terlepas dari nada dan ekspresinya, dia hampir tidak dapat melihat perbedaan apapun dari orang normal. Terima kasih senior. Meskipun Xiao Feng tidak dapat memahami apa itu darah para dewa, dia juga dapat berpikir bahwa itu pasti sosok yang luar biasa dan tidak murni. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk darah dewa ini. Tetapi kelahiran kembali yang segera dan kualifikasi yang ditingkatkan memberinya modal untuk mengubah takdirnya. Apakah kamu siap? Tai Tai bertanya pada Ling Xiao ke arah Xiao Feng. Oke,
Xiao Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun wajahnya tampak sangat tenang, tubuhnya yang sedikit gemetar telah menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Tidak heran dia bersemangat, karena kualifikasi sudah sulit selama 10 tahun, pada saat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan lain untuk mengubah hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidakkah kau ingin menjadi seorang apoteker? Wu Taisang dan Ling melirik Xiao Feng dan tersenyum. Aku akan menunjukkan kepadamu metode seorang apoteker sekarang. Dengan jentikan jari, Taisang dan Ling mengeluarkan api biru samar di tangannya. Gelombang panas yang tak terlihat itu menyerbu ke arah Xiao Xiao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Keluarkan sepotong warcraft dari cincin itu. Wu Taisang dan Ling memberi perintah kepada Xiao Feng, dan Xiao Feng segera melepaskan jelai bersudut satu yang besar dari cincin itu. Bangun! Wu Taisang dan Ling melambaikan lengan bajunya, dan lumbung unicorn yang besar itu melayang di udara. Sempurnakan! Api biru samar di tangannya tiba-tiba membungkus lumbung unicorn yang besar itu. Api itu berhamburan dan menyapu, dan seluruh barbeku bersudut satu itu langsung terbakar, berubah menjadi bola cairan merah terang. Sebenarnya, Taisang dan Ling dapat langsung menggunakan apapun di dalam cincin itu tanpa melewati Xiao Feng. Tetapi, peralatan penyimpanan itu seperti brankas. Siapa yang ingin berbagi brankasnya dengan orang lain? Dan, jika Anda mengambilnya tanpa izin, tidak seorang pun dapat kehilangan muka. Meskipun saya meminta Anda sekarang, saya tidak berani peduli tentang hal itu, tetapi saya tidak dapat menahan rasa curiga. Dia adalah cara terbaik, tidak hanya penindasan yang mendominasi, tetapi juga wairu yang seperti raja. Saling melengkapi tanpa kerugian. Oleh karena itu, hal yang berorientasi pada wajah seperti ini, masih perlu melakukan beberapa artikel yang dangkal. Datang lagi, setelah memurnikan mayat Warcraft, Taisang dan Ling menyapa Xiao Feng lagi. Xiao Feng sekali lagi mengeluarkan mayat Warcraft untuk membiarkan Taisang dan Ling memurnikannya. Sekitar setengah jam kemudian, semua Warcraft yang diburu Xiao Feng dilebur oleh api dan Ling. Api itu menaklukkan, bola seukuran kepalan tangan, sebening kristal dan tembus cahaya, merah terang seperti darah, dan cairan kental seperti merkuri mengambang di udara. Pada cairan yang sedikit bergetar, 1 pon vitalitas terungkap. Hanya mencium napas ini, Xiao Feng merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Ini ramuan yang dibuat oleh apoteker. Luar biasa, aku melihat kumpulan cairan merah terang ini, berpikir bahwa benda ini terbuat dari selusin Warcraft raksasa. Xiao Feng merasa sangat ajaib, dan bahkan lebih mendambakan profesi apoteker. Sebenarnya, di mana obat pemurnian ini? Itu hanya orang bodoh. Ini hanyalah fungsi dekomposisi dan pemurnian yang disertakan dengan pustaka sumber daya. Segala sesuatu yang lain, apakah itu api atau proses pemurnian ajaib, tidak diperlukan sama sekali, itu adalah kedok. Ini adalah esensi kehidupan. Esensi kehidupan yang diekstraksi dari lebih dari selusin tubuh Warcraft. Ini adalah saat yang paling cocok bagimu untuk terlahir kembali. Wu Taisang dan Ling tersenyum, mengulurkan gerakan, dan cairan yang mengambang di udara terbang ke Xiao Feng. Anak muda, apakah kamu siap? Akan sangat menyakitkan untuk menunggu kelahiran kembali. Kamu harus memiliki kemauan yang kuat untuk menahannya. Gelombang www.novelhall.com/hh. Xiao Feng menatap cairan merah terang di depannya, dan tertawa pelan. Senior, aku hanya kekurangan kualifikasi untuk latihan spiritual, aku tidak pernah kekurangan kemauan yang kuat. Bagus sekali. Kalau begitu, sambut kehidupan barumu dengan rasa sakit. Taisang dan Ling melambaikan tangannya, dan cairan merah itu meledak dengan keras, mengubahnya menjadi kabut merah tebal, yang menyelimuti Xiao Feng secara keseluruhan dalam kabut darah. Vitalitas yang agung mengalir deras ke tubuh Xiao Feng, dan rasa sakit yang tak berujung pecah di tubuh Xiao Feng. Xiao Feng hanya merasa bahwa dia tampaknya dicabik-cabik dan dihancurkan di seluruh tubuhnya, lalu diaduk menjadi bola, dan akhirnya dia diremas lagi. Meskipun Xiao Feng, yang memiliki kemauan keras dan merasa tidak pernah kekurangan kemauan, masih menderita siksaan yang menyakitkan ini, dan teriakan keras kepala tidak dapat lagi ditekan. Apa? Teriakan menyakitkan keluar dari mulutnya, dan sebelum menyebar, dia terhalang oleh lapisan tirai cahaya tak terlihat yang menutupi seluruh ruangan. Karena mengetahui bahwa kelahiran kembali akan sangat menyakitkan, Liu telah mempersiapkan Taisang dan Ling untuk waktu yang lama,
jangan sampai raungan menyakitkan Xiao Feng akan membuat anggota keluarga Xiao lainnya khawatir. Tampaknya rasa sakit di tubuh pamannya telah mencapai batasnya, dan tampaknya mati rasa. Secara bertahap, Xiao Feng merasa bahwa rasa sakitnya tidak begitu kuat, tetapi ada kelegaan yang tak terlukiskan di tubuhnya. Tampaknya setiap pori-pori menghirup vitalitas antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, kabut menghilang dan rasa sakit di tubuh Xiao Feng menghilang. Apakah ini terlahir kembali? Segala sesuatu di hadapanku jelas dan cerah seperti sebelumnya. Cermin yang tadinya berdebu kini tersapu debu, dan setiap bagian tubuh tampak basah oleh vitalitas langit dan bumi. Benar-benar nyaman. Apakah ini terlahir kembali? Cepat sekali. Melihat Xiao Feng terlahir kembali, Li Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Peralatan pemula terlalu kuat, jadi dia langsung melompati. Lupakan saja, ada, dan Ling yang terlalu hebat, Xiao Feng berkedip kapan saja, dan aku tidak perlu terlalu memperhatikannya. Selanjutnya, aku harus mempertimbangkan bisnisku sendiri. Aku tidak memiliki batasan waktu untuk tinggal di dunia ini. Li Yu bermaksud mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Suiran, meskipun aku dapat menggunakan kekuatan yang cukup untuk menguasai dunia, tapi itu adalah benda asing, bukan kekuatanku sendiri. Kekuatanku sendiri benar-benar kuat, jadi, saya akan bersiap untuk berkultivasi selanjutnya. Dia berdiri dan berjalan keluar dari penginapan. Li Yu berjalan-jalan di sekitar kota. Meskipun tugas masa depan adalah untuk membudidayakan master, tetapi kita tidak bisa hanya melakukan kerja keras. Tidak melakukan apapun terlalu membosankan. Dan begitulah, Li Yu melihat para tentara bayaran datang dan pergi di pasar jalanan, dan melihat mereka menjual berbagai bahan Warcraft, herba, dan petualangan berantakan lainnya. Li Yu langsung punya ide. Sui, jadi, saya ingin membuka toko. Sepertinya bagus menjadi seorang master yang bersembunyi di pasar. Li Yu tersenyum, berjalan di sepanjang jalan, mencari toko untuk dibeli. Mata uang dunia ini adalah koin emas. Bagi Li Yu, selama itu adalah material tanpa energi, energi yang dikonsumsi hampir dapat diabaikan. Koin emas, yang memiliki tingkat energi 0, sama sekali tidak ada dalam klasifikasi sistem. Namun, di dunia ini, koin emas dapat membeli berbagai material dan herba. Material dan herba ini, semuanya mengandung energi. Hanya ada 400 koin emas dalam inti kristal tingkat pertama Warcraft, tetapi setidaknya puluhan ribu koin emas dipertukarkan oleh Li Yu dengan inti kristal ini. Baiklah, mengapa tidak menambahkan sedikit energi dan waktu yang membosankan? Saya berjalan-jalan di Fangxi dan Li Yu menemukan tempat yang cocok. Ini adalah toko berukuran sedang. Ada 3 toko di depan, dan ada halaman kecil di belakang. Kelihatannya sangat indah. Yang lebih penting, toko ini kebetulan memiliki tanda dijual. Saya menyalin pengetahuan Yao Lao, dan Li Yu telah memasukkan pengetahuan bahasa dan kata-kata ke dalam kepalanya. Tentu saja, tidak ada kendala dalam komunikasi. Li Yu masuk ke dalam toko. Aku melirik ke arah toko dan menemukan bahwa toko itu adalah toko yang menjual bahan-bahan obat. Sekarang adalah waktu ketika orang-orang sedang sibuk, tetapi toko ini tidak memiliki pelanggan. Bisnisnya sangat buruk, tidak heran dia akan menjual toko. Li Yu tersenyum, tidak peduli mengapa tokonya begitu buruk, dia tidak peduli. Sebenarnya, dia membuka toko ini terutama untuk menghabiskan waktu, sehingga menghasilkan uang, ya, apa gunanya koin emas. Bahkan jika Anda menambahkan energi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Halo, Pak Polisi. Li Yugang baru saja masuk ke toko dan seorang pria paruh baya kurus menyambutnya. Tamu, bahan obat di toko ini murni dan tidak pernah dipalsukan. Anda dapat yakin bahwa Anda membeli. Pria paruh baya itu dengan antusias mempromosikan berbagai ramuan Li Yu di toko. Li Yu melirik bahan obat yang ditempatkan di toko, dan sistem langsung mengidentifikasi bahan obat ini. Meniru pengetahuan tentang kehidupan Yao Lao, tidak terlalu mudah untuk membedakan ramuan umum ini. Kualitas bahan obat ini sangat bagus. Lalu mengapa bisnisnya begitu buruk? Ada apa? Tidak masalah. Li Yu tersenyum. Dia tidak datang untuk membeli ramuan obat, jadi dia menggelengkan kepalanya ke arah pria paruh baya itu. Melihat Li Yu menggelengkan kepalanya, wajah pria paruh baya itu frustrasi, dan dia menghela nafas panjang. Dia mendongak dan menunjukkan senyum yang sulit kepada Li Yu, dan pria paruh baya itu berkata dengan getir, tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, Anda adalah petugas tamu. Saya ingin membeli toko Anda. Melihat ekspresi pria parubaya itu, Liu mengangkat alisnya. Sepertinya, apa lagi yang ada di dalamnya? Apa? Pria parubaya itu terkejut dan menoleh untuk melihat Liu. Guoke, apa yang kamu katakan? Saya ingin membeli toko Anda. Liu melirik pria parubaya itu dan melanjutkan, apa? Tidak mungkin, bukankah kamu menggantung tanda penjualan? Oh, tidak, tidak. Pria parubaya itu kembali kepada Tuhan dan dengan cepat berkata kepada Liu, ya. Dijual, dijual. Petugas tamu, berapa yang bisa kamu berikan? Hah, bukankah seharusnya kamu yang menentukan harganya? Mengapa bertanya padaku saja? Nali dari mana Liu tahu berapa harga toko ini? Tentu saja, dia hanya bisa menunggu pria parubaya itu menentukan harganya sendiri. Bahkan jika koin emas itu tidak bernilai beberapa poin energi, itu tidak dapat dianggap sebagai ketidakadilan, bukan? Kalau tidak, apa mukanya? Oh, ya, pria parubaya itu tersenyum canggung, itu, petugas tamu, bagaimana kalau 10.000 koin emas? Apakah itu 10.000 koin emas? Liu sama sekali tidak memiliki konsep tentang nilai koin emas. Dengan mengacu pada inti sihir tingkat pertama yang nilainya setara dengan 400 koin emas, 10.000 koin emas bahkan dengan barang-barang di toko tampaknya tidak terlalu mahal, juga tidak murah. Saya hendak setuju, tetapi mendengar bahwa pria parubaya itu sendiri telah memotong harga lagi. Bagaimana? 8.000. Pria parubaya itu tampaknya ingin sekali menjual tokonya. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa pengurangan harga pasti akan membuat pihak lain lebih murah? Pengurangan harga seperti itu jelas merupakan tindakan terburu-buru. Oh, oke, saya membelinya. Liu tidak repot-repot menurunkan harga. Bagaimanapun, koin emas tidak ada artinya baginya. Selama itu bukan si pelaku kesalahan dan si bodoh, harga tidak terlalu penting. Membeli. Oh, bagus, bagus, bagus. Pria parubaya itu membeku sejenak gelombang www.novelhall.com gelombang segera bersukacita. Dengan cepat mengeluarkan akta kepemilikan dari toko dan bertanya kepada Liu, tamu, apakah Anda membayar untuk koin emas atau kartu emas? Kartu emas. Liu tertegun sejenak, dan diam-diam bergumam, bahkan dengan kartu emas, apakah keuangan dunia telah berkembang ke tahap mata uang digital? Bayar koin emas. Kartu emas macam apa yang dimiliki Liu? Dia mengulurkan tangan dan melambaikan lengan bajunya. Setumpuk koin emas jatuh ke dalam toko dengan keras. Tamu, Anda sangat bangga. Mulut pria parubaya itu sedikit berkedut, dan dengan cepat menyerahkan kertas di tangannya kepada Liu, membungkuk untuk mengumpulkan koin emas. Dia mengejutkan Liu bahwa pria parubaya ini tampaknya memiliki sesuatu yang mirip dengan Naji. Setelah beberapa saat, koin emas di tanah dikumpulkan. Tamu, uang dan barang, Anda memiliki toko ini. Pria parubaya itu mengangguk kepada Liu, dan kemudian berteriak ke halaman belakang, Kinger, toko telah terjual habis. Ayo pergi, ayo. Setelah beberapa saat, sosok dengan selendang hitam di kepalanya dan jubah besar tidak terlihat oleh wajahnya, dan sosoknya tidak terlihat. Dia bergegas keluar dari halaman belakang. Ayah, tokonya terjual, 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 cepat, cepat. Pria parubaya itu tidak tahu di mana harus mengeluarkan jubah besar, menutupi seluruh tubuhnya, menarik gadis itu, berbalik, dan memasuki halaman belakang. Di mata Liu yang terkejut, keduanya menyelinap keluar dari pintu belakang seperti pencuri. Saya akan mengambilnya. Apa ini? Liu melihat akta kepemilikan di tangannya dan tidak dapat memastikan apakah itu benar atau tidak. Dia bergumam dalam hatinya, aku tidak akan tertipu. Ketakutan Liu akan penipuan tidak terjadi. Sepanjang hari berlalu, ketika Liu merapikan semua perlengkapan tidur di halaman belakang dan menggantinya dengan yang baru. Setelah seluruh halaman dibersihkan, tidak ada yang namanya tuan sejati datang ke pintu. Sepertinya ayah dan anak itu bukan penipu. Jadi, mencoba menghindari bencana. Lupakan saja, itu bukan urusanku. Liu tersenyum dan berjalan ke toko di depan. Aku duduk di meja kopi, Liu mengulurkan tangan dan menuangkan secangkir teh, dan duduk dengan santai di bangku. Berbalik dan melirik ke toko, Liu tersenyum, ini rumah. Hah. Sepertinya, kamu bisa meletakkan apa yang disebut pangkalan mal di sini. Setelah berbalik, Liu menghilangkan pikiran itu lagi.
Bagaimana jika dunia juga dihancurkan? Risiko ini terlalu besar. Jangan mempertimbangkannya ke arah ini, tukar saja tempat. Tempat-tempat yang tidak dapat diakses seperti hutan tua di pegunungan yang dalam cocok untuk pangkalan mal. Setelah duduk diam beberapa saat, Liu mulai berpikir tentang latihan spiritual. Tingkat latihan Liu saat ini disebut kultivasi dan nutrisi, menurut dunia utama. Menurut latihan tanpa sutra, ada perbedaan antara Lunhai, Taogong, Siji, dan Hualong. Latihan pada tahap ini adalah mengikuti jalur pemurnian dan pemurnian gas, dan itu adalah untuk memperkuat dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun latihan dunia, tidak ada perbedaan mendasar. Latihan Liu di dunia ini tidak memiliki kitab suci, dan tidak ada masalah. Kecuali perbedaan energi yang terkandung dalam vitalitas langit dan bumi, yang menyebabkan beberapa perbedaan dalam kemajuan latihan, hampir tidak ada efek lain. Ini seperti, tidak peduli apakah Anda makan hamburger atau roti kukus, Anda akan berakhir dengan daging Anda sendiri. Yang lebih penting, Liu sama sekali tidak membutuhkan vitalitas dunia ini. Tubuh leluhur buaya di perpustakaan sumber daya berisi sumber kehidupan yang sangat besar. Selama sumber kehidupan ini diekstraksi, Liu dapat terus berlatih. Sudah lama sekali aku tidak berlatih dengan baik selama ini. Liu bangkit dan menutup pintu toko, kembali ke kamar di halaman belakang, duduk di tempat tidur dan berencana untuk mulai berlatih. Aku baru saja membuka lautan penderitaan dalam latihan keadaan lautan bulan, dan kultivasi baru saja dimulai. Liu Pan duduk di tempat tidur dan mulai mempersiapkan latihan spiritual. Aku telah mengekstraksi kesadaran kebangkitan dari kesadaran cakra para dewa tubuh suci agung. Cakra tanpa kitab suci, aku juga memahaminya sepenuhnya dengan kekuatan daun bodi. Tidak banyak yang ada di alam, hanya perlu menyerap energi untuk memperbaikinya. Petik 2. Ia menenangkan diri, mengatur tubuhnya, mengatur napasnya, dan mengatur pikirannya. Setelah dikondisikan, hati Liu bergerak dan memberikan instruksi kepada sistem mengekstrak energi kehidupan murni dari tubuh leluhur buaya, dan secara bertahap melepaskannya ke dalam tubuhku sesuai dengan toleransiku, dan membantuku dalam latihan spiritual. Atas perintah Liu, sistem segera mengekstrak energi kehidupan murni dan secara bertahap mengalir ke dalam tubuh Liu. Vitalitas agung mengalir ke dalam tubuh, seluruh tubuh Liu penuh dengan darah dan darah, laut penuh dengan awan keemasan, dan lautan luas penuh dengan ombak besar. Di lautan kepahitan, roda kehidupan diresapi dengan vitalitas tipis ini, dan kemuliaan yang cemerlang mekar dalam sekejap. Sumber kehidupan yang melonjak dipadatkan, ditimbun, menjadi lebih melimpah, lebih murni, dan lebih luas. Boom! Saat naga yang marah itu mematahkan belenggu, asal-usul kehidupan yang terkumpul dalam roda kehidupan muncul seperti letusan gunung berapi, dan kecerahan kehidupan mekar seperti ini. Sumber kehidupan yang tebal mengalir keluar dari dasar Laut Pahit, dan mata laut terpusat di Laut Pahit. Cahaya kehidupan yang terang menerangi seluruh Laut Pahit, dan air pahit ungu emas mendidih seketika. Kekuatan yang agung dan luar biasa berkedut di lautan kepahitan. Boom! Napas yang kuat meletus dengan keras. Liu penuh energi, darahnya mendidih, dan cahaya api ungu emas mekar darinya, menunjukkan lingkaran api ungu emas yang indah di sekelilingnya. Membuka matanya tampak seperti listrik. Dua sinar ungu dan emas bersinar, berubah menjadi dua kaki cahaya di depan mataku. Ini adalah kehidupan musim semi. Liu tersenyum dan mengangguk, ini sangat luar biasa sehingga layak untuk memperkuat dirimu sendiri hingga metode pamungkas. Jiran, sekarang setelah kamu menembus sumber kehidupan, lakukan upaya yang gigih. Hatinya jernih, penglihatan yang bersinar di luar berangsur-angsur menyatu, dan vitalitasnya dituangkan ke dalam tubuh lagi. Kali ini, vitalitas yang sangat besar tidak hanya menyatu pada mata air kehidupan laut yang menyakitkan, tetapi juga menembus ke seluruh tubuh Liu. Sebagai tubuh suci bawaan, konstitusi yang tak tertandingi menyerap vitalitas yang sangat besar ini dan selanjutnya merangsang penguatan tubuh. Liu terkejut, tulang-tulang seluruh tubuh bergetar, otot-otot tegang seperti tali busur, dan organ-organ internal bergetar seperti genderang. Vitalitas murni mengilhami evolusi ekaristi bawaan. Tulang-tulang menjadi semakin kristal seperti daging kambing dan batu giok putih, dan organ-organ internal menjadi murni dan tanpa cacat. Saat tubuh semakin kuat, di lautan kepahitan, sumber kehidupan yang dikumpulkan oleh mata laut di pusat mata air kehidupan semakin kuat. Mata air kehidupan yang menjulang seperti air mancur tiba-tiba tercengang.
Kapan? Tianyin perkasa. Pelangi yang indah muncul dari mata Kuan Hai, terbang melintasi laut pahit melalui langit. Apakah ini jembatan para dewa? Sebuah jembatan terbang di atas laut pahit ke pantai seberang. Prestasi Li Zhenxiao, Li Yu tidak memiliki penglihatan apapun pada tubuh, tetapi momentumnya yang agung sepenuhnya menyatu, menjadi biasa, dan kembali normal. Zhenxiao baru saja selesai, tetapi belum mencapai tepi lainnya. Kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan kultivasi Zhenxiao. Begitu hatiku bergerak, vitalitas yang luar biasa menyatu ke dalam lautan kepahitan, mencapai roda kehidupan, dan kemudian menyembur dari mata-mata air kehidupan, dan menyatu ke dalam jembatan para dewa yang indah seperti pelangi. Jembatan Dewa Pelangi bergetar, terus-menerus terkondensasi dan terkondensasi oleh pelangi seperti aerosol. Secara bertahap, seluruh jembatan Dewa Pelangi berubah menjadi kaca mengkilap seperti kristal berwarna-warni. www.novelhal.com Gelombang jembatan pelangi mengkilap berwarna-warni membentang di laut pahit, menembus langit, dan mencapai kabut. Zhenxiao telah selesai, dan sekarang melintasi jembatan ke sisi lain. Pada saat ini, ekspresi Li Yu menjadi serius. Proses menyeberangi jembatan dewa dan mendarat di sisi lain menguji sifat pikiran. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan vitalitas dan kekuatan energi. Sistem telah menghentikan perfusi vitalitas. Di sisi lain, ada misteri jembatan dewa. Pikiran bergerak di sepanjang jembatan dewa, dan akan ada kabut yang menghalanginya. Pada saat itu, kelima indera akan ditangkap, semua jiwa dan raga akan hilang. Hidup. Petik 2. Ini adalah bahaya pertama dari jalur latihan spiritual. Namun, pada level ini, Anda akan selalu terjebak di ranah Zhenxiao, dan Anda tidak dapat melangkah lebih jauh. Tetapi, jika Anda terus maju, ada risiko besar. Bukan tidak mungkin. Petik 2. Apakah saya harus mengambil risiko ini? Bahkan jika saya menerobos level ini, saya hanya memiliki kekuatan untuk mendarat di sisi lain. Bagi saya, kekuatan ini tidak berarti. Untuk kekuatan ini, apakah itu sepadan dengan risikonya terhadap kehidupan? Apakah saya kekurangan kekuatan? Bahkan dengan kekuatan kelas peri, apakah saya harus mengambil risiko seperti itu? Saya harus pergi. Tidak, Li Yu tiba-tiba terkejut di dalam hatinya, dan seluruh tubuh keringat dingin membengkak keluar. Pikiran yang muncul di hatiku. Apakah aku pemalu? Ternyata, aku hanyalah kawat yang lemah dan tergantung sepanjang waktu. Keraguan-raguan, terintimidasi, tidak ada apa-apa. Apakah saya akan mencampur seperti ini? Masih bertahan seperti ini? Jangan, tidak mungkin. Li Yuang mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, pikirannya menyatu, dan dia dengan tegas melangkahkan kaki di jembatan berwarna-warni itu. Ada kabut tebal di depan mataku. Kabut tebal, terkunci di segala arah, seperti sangkar tertutup, tidak ada tempat untuk pergi. Inilah misteri Zhenxiao, ujian pertama latihan spiritual. Dia berdiri di tengah jembatan, dan Li Yu tidak tahu bagaimana cara bergerak. Karena, dia telah kehilangan arah dan sama sekali tidak tahu kemana harus pergi. Lambat laun, Li Yu merasa bahwa kelima inderanya menjadi semakin mati rasa, dan persepsinya menjadi semakin lemah. Aku tidak dapat melihat kelima jariku, aku tidak dapat mendengar napasku, aku tidak dapat merasakan detak jantungku, aku bahkan tidak dapat merasakan keberadaanku. Menyeberangi jembatan Tuhan, menaiki pantai seberang. Itu benar-benar surga, tapi, kau tidak dapat menghentikanku. Li Yu begitu tenang dan kalem sehingga dia hampir tidak dapat tersentuh oleh keberadaannya. Karena dia sangat percaya, aku berpikir, maka aku ada. Aku masih berpikir, tidak bisakah itu ada. Bahkan jika kabut mengaburkan persepsiku, itu tidak mengaburkan pikiranku. Apa pantai seberang itu? Di mana pantai seberang itu? Ketika aku tidak dapat melihat segala sesuatu dari dunia luar, bahkan ketika aku bahkan tidak dapat melihat diriku sendiri, pikiranku jernih, tetapi satu-satunya. Pikiran adalah seperti terbebas dari semua hambatan dan menjadi lebih aktif. Aura kebijaksanaanmu bersinar di hatimu, dan pikiran Sin Mayu berpacu kencang. Setiap tanah adalah tanahku, yang kau lihat hanyalah negaraku. Kedamaianku adalah kampung halamanku. Aku tidak tahu wajah asli Lusan, tetapi aku berada di gunung ini. Hahaha, itu dia. Di mana pantai seberang itu? Di mana hati berada, disitulah pantai seberang itu. Klik, aku menghancurkan penghalang dan menghancurkan belenggu. Segelas mawar berderak, dan semua kabut di sekitarnya tiba-tiba pecah. Tiba-tiba,
Yu menjadi jernih. Kelima indera kembali, dan pemandangan itu adalah tanah yang murni. Langit tinggi dan awannya terang, langitnya biru. Di kaki adalah tanah yang luas dan luas, bersemangat dan berwarna-warni. Ini pantai seberang. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatiku, dan tiba-tiba ada perasaan pemahaman yang mendalam di pikiran. Aku melampaui lautan pahit dan mendarat di sisi lain. Ini adalah sublimasi dari pikiran ke tubuh. Di belakang adalah sisi lain dari metamorfosis. Sisi lain dari metamorfosis 9 kali, 9 kelahiran kembali seperti 9 siswa baru. 9 kali, dia lahir dan terlahir kembali, dia luar biasa. Proses ini membutuhkan 9 kehidupan dan 9 kematian. Butuh waktu lama, itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Itu juga perlu menemukan tempat yang cocok dan aman. Aku memikirkan ini, Liu tersenyum dan bangkit. Setelah aku tiba di tepi lain, seluruh tubuh itu sama, tanpa terekspos sama sekali, Liu terlihat seperti remaja biasa di sebelah. Bagus sekali, merasakan perubahan yang mengguncang bumi, Liu mengangguk sambil tersenyum, sisi lain benar-benar luar biasa. Ya, itu dari kekuatanku sendiri, ini adalah akar yang sebenarnya. Dulu aku terlalu malas. Bagaimana? Sisi lain dari 9 revolusi tampaknya mirip dengan tubuh 9 reinkarnasi yang dikatakan Yin Guanxi. 9 kehidupan dan 9 kematian, 9 kelahiran kembali. Jadi, apakah tubuh 9 reinkarnasi itu lahir di sisi lain? Liu terkejut dan segera menyangkal kemungkinan ini. Aku tidak bisa benar-benar lahir di sisi lain. Itu harus menjadi tubuh yang mirip dengan sisi lain. Mampu beregenerasi dan meningkatkan kualifikasinya 9 kali benar-benar bakat yang tak tertandingi. Namun, itu jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Sun Xiu berakhir untuk sementara waktu. Terlalu curam untuk berlatih satu latihan dan melintasi 3 alam. Liu merasa perlu untuk beristirahat, tidak terburu-buru terlalu cepat, untuk meletakkan fondasi terlebih dahulu. Setelah istirahat sejenak, Liu bangkit dan berjalan ke toko. Baru saja aku bergerak, tiba-tiba terdengar suara keras dari toko di depan. Boom, pintu toko hancur berkeping-keping, dan terdengar suara arogan. Hal yang tidak berpandangan jauh ke depan, beraninya kau merusak barang bagus Tuan Ben. Tuan Ben akan segera membangunkan Kinger, beraninya kau melakukan hal baik padaku. Nak, jangan keluar dan mati saja. Itu sebabnya pemilik menjual tokonya. Aku mendengar suara dan bayangan arogan ini, dan teringat bahwa pemilik dan putrinya menyelinap pergi seperti pencuri. Liu sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Liu mengangkat alis dan berkata, apakah kau datang ke pintu? Apakah kau berpura-pura berada di depanku? Liu mendengus, mengibaskan bajunya dan berjalan menuju toko di depan. Beraninya kau merusak tokoku. Ketika Liu masuk ke toko itu berantakan, semua jenis peralatan rusak, dan berbagai bahan obat berserakan di mana-mana. Beberapa pria besar yang kuat masih menginjak lantai bahan obat, menghancurkan peralatan di toko. Seorang pemuda pucat mengenakan kamuflase berdiri di toko dengan wajah bangga, berteriak, hancurkan. Hancurkan aku semua, menghancurkanku. Melihat situasi ini, wajah Liu dingin dan matanya dingin. Nak, kamu berani keluar akhirnya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu mengacau? Kamu mati. Pemuda brokat muda itu menoleh untuk melihat Liu, mencibir, dan mengulurkan jari-jarinya ke arah Liu. Kata-kata arogan meledak satu persatu. Anjing genteng ayam asli. Liu melirik pemuda Jinpao, wajahnya sedingin es, kamu mencari jalanmu sendiri. Kiang. Jeritan pedang yang menjerit melesat ke langit gelombang www.novelhal.com. Gelombang pedang Ying melesat seperti air yang keluar dari ujung jarinya. Liu menunjuknya seperti pedang, menebas, dan gas pedang yang tajam merobek langit. Dia menebas pedang, darah berceceran, dan kepalanya jatuh. Pemuda Jinpao dan beberapa pria berpakaian kuat terlambat untuk berteriak, dan mereka dipenggal dengan pedang. Bahkan jika Liu hanya menggunakan sedikit gas pedang di kolam pedang, bisakah semut dan prajurit lain-lain ini mampu bertahan? Dengan pedang untuk menghancurkan musuh, Liu masih marah ketika dia melihat toko yang berantakan. Sistem, isi daya jiwa mereka. Liu melirik kosong ke mayat di tanah, melambaikan lengan bajunya, kilatan cahaya melewati mayat, semua mayat tiba-tiba berubah menjadi abu terbang.
Ah, ah, orang-orang yang lewat yang menyaksikan kerumunan itu baru bereaksi saat ini. Ketika mereka melihat pembunuhan yang dilakukan Liu, dia tiba-tiba berteriak. Tentu, seseorang berani membunuh Tuan Galeo. Ini bencana besar. Sial, siapa anak ini? Tuan Galeo berani membunuh. Keluarga Gale adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Wuyuan. Bahkan di bawah kemarahan keluarga Gale, saya khawatir kita akan terlibat. Ketika Galeo membawa orang-orang ke toko, orang-orang ini mengira bahwa itu adalah Tuan Galeo lagi di Yau. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Galeo dan yang lainnya terbunuh oleh satu pukulan, dan bahkan tubuhnya dibakar menjadi abu terbang. Ruhe bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang. Khawatir dengan keputusan tegas Liu, dia sangat terganggu oleh balas dendam yang akan datang dari keluarga Gale. Apakah ada keluarga Gale lain? Bagus. Mata Liu berkilat dingin, dan seringai muncul dari sudut mulutnya, keluarga Kalais. Salah satu dari 3 keluarga besar di kota Wuyuan. Mereka hanya seekor ayam dan seekor anjing. Hah, Liu mencibir, mengabaikan komentar orang yang lewat, dan kembali ke toko. Ketika melihat kekacauan di toko, Liu mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya, dan fungsi daur ulang sistem menyapu semua puing. Meskipun kekacauan itu hilang, begitu pula gerbangnya. Liu menggelengkan kepalanya dengan kesal, aku telah berencana untuk menjadi penguasa pasar yang pendiam, tetapi aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Seluk-beluk masalah ini sebenarnya sangat sederhana dan sangat berdarah anjing. Tuan Galeo yang disebut ini, setelah putri pemilik asli, ingin mendapatkannya. Kebiasaan romantis Galeo, seluruh kota Wuyuan terkenal, pemiliknya secara alami tidak mau mengirim putrinya ke dalam lubang api. Untungnya, meskipun Galeo merajalela dan mendominasi, dia juga bersikap sombong di depan wanita itu. Alih-alih langsung merampas, dia menggunakan metode untuk menekan bisnis pemilik dan memaksanya untuk tunduk. Pemilik toko harus menemukan cara untuk menjual toko dan melarikan diri. Dia tidak bisa menjual toko ini, dan tidak ada yang berani membelinya. Saya hanya tidak berharap bertemu dengan Liu. Liu membeli toko itu, dan pemilik dan putrinya mengambil uangnya dan melarikan diri. Galeo tentu saja tidak beristirahat. Jadi disinilah keluarnya. Jiran, sejak membunuh tuan muda ini, keluarga Gale pasti akan membalas. Dalam hal ini, tidak perlu menunggu mereka untuk membalas. Liu mencibir dan memerintahkan sistem mengekstrak posisi keluarga Gale dari jiwa Galeo. Sistem segera merespons dan langsung menampilkan posisi keluarga Gale dalam pikiran Liu. Bagus sekali. Liu mengangguk dan melirik beberapa jiwa yang baru saja dikumpulkan di perpustakaan sumber daya, dan mengabaikan bibirnya dengan jijik. Jiwa-jiwa ini tidak berguna, mereka langsung diurai untuk mengekstraksi kekuatan jiwa murni. Baiklah, berikan kepada Dan Ling yang terlalu banyak, biarkan dia menjaga Xiao Feng untuk meningkatkan kualifikasi jiwanya. Setelah perawatan selesai, Liu mendongak ke arah keluarga Gale. Dinginnya di matanya seperti beberapa musim dingin. Membunuh Galeo, kamu pasti akan membalas. Aku tidak punya waktu luang untuk terlibat denganmu, dan aku tidak akan bersikap konyol sampai kamu membalas dendam, jadi, aku hanya bisa memulai dengan kekuatan dan mengirimmu ke jalan. 10 mil di luar kota Wuyuan, ada rumah bangsawan besar yang meliputi area seluas ribuan hektar. Disinilah keluarga Gale tinggal. Sebagai salah satu dari 3 penguasa kota Wuyuan, keluarga Gale menempati sepertiga kota-kota Wuyuan, dan ada banyak orang kuat di tingkat pejuang keluarga. 1. Siapa yang berani memprovokasi keluarga kaya seperti itu di tanah kota Wuyuan? Namun, pemilik rumah, jahat, Tuan Ao terbunuh di Fangxi. Teriakan panik memecah ketenangan perkebunan Gale. Apa? Raungan marah Gregory memekakkan telinga. Semangat juang yang besar meledak dengan hebat, dan jendela-jendela di sekitarnya bergetar. Ayo, ikuti aku. Gabriele bergegas keluar dari pintu. Sesaat setelah raungan marah itu, dia terpana oleh penglihatan langit. Langit biru dan tak berawan. Awalnya cuaca sangat bagus, tetapi, boom, dengan suara keras, seolah-olah langit runtuh. Juga sebuah telapak tangan besar terwujud di udara. Api dari telapak tangan kuning keemasan menutupi langit, Jinhui yang cemerlang menerangi seluruh langit, dan panas yang panas tampaknya membakar bumi. Jinhui yang tak berujung berkilau, dan gelombang panas yang menjulang tinggi berguling.
Telapak tangan emas jatuh dari langit, menyeret api emas yang panjang, dan menepuknya dengan keras di Gale Manor. Suara gemuruh besar dari udara bagaikan guntur, seolah langit runtuh di bawah telapak tangan ini. Apa, melihat pemandangan umum kemerosotan hari ini, kekuatan ilahi yang seperti bintang dan bulan, Galebue benar-benar ketakutan. Di Gale Manor, semua orang yang melihat pemandangan ini berteriak ngeri, dan kemudian, boom, aku menyeret telapak tangan besar dari api emas dan menepuknya di perkebunan Gale. Boom, dampak besar itu menyebabkan guncangan hebat di tanah, dan gunung berguncang sejenak. Dalam jarak 1000 mil dari kota Wuyuan, tanah berguncang seperti gempa bumi. Tiba-tiba, telapak tangan besar itu menghilang. Kemudian, seluruh perkebunan Gale hilang. Manor besar di ribuan hektar itu kini telah berubah menjadi segel besar tanpa dasar yang tampaknya telah ditusuk oleh bumi. Seluruh formasi batuan terbakar menjadi bentuk seperti kaca, dan magma merah dan panas berjatuhan dalam di telapak tangan. Ah, apa yang terjadi? Gempa bumi, gempa bumi. Dalam jarak 1000 mil dari kota Wuyuan, semua orang di rumah itu ketakutan oleh guncangan hebat ini dan berlari keluar rumah dengan panik. Hanya mereka yang berada di luar, yang dapat melihat kebenaran dengan jelas. Ini adalah telapak tangan besar langit yang menutupi langit turun dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Ke arah mana? Gale Manor. Orang macam apa yang diprovokasi keluarga Gale? Pada saat ini, tidak ada yang peduli apakah ada kebaikan atau kebencian dengan keluarga Gale. Di bawah telapak tangan besar ini, keluarga Gale tidak ada lagi. Mereka prihatin tentang masalah lain. Sungguh latihan kultivasi yang mengejutkan ini. Siapa yang menembaknya? Sesaat kemudian, dua keluarga lain dari kota Wuyuan muncul. Keluarga Xiao dan keluarga Oba bergegas ke lokasi Gale Manor bersama-sama. Ini, melihat jejak telapak tangan yang besar di depan mataku gelombang www.novelhal.com gelombang aku merasakan panas yang panas keluar dari wajah, bahkan napas yang tersisa memancarkan kekuatan yang luar biasa, bahkan jiwanya bergetar. Kedua keluarga tiba di tempat kejadian semua orang terdiam sejenak. Tiga keluarga besar kota Wuyuan setara satu sama lain. Pada saat ini, keluarga Gale, yang hampir sama dengan kekuatan mereka, ditampar menjadi abu terbang dan difoto ke tanah. Bagaimana mereka tidak panik? Bagaimana tidak takut? Seekor naga berlari di kolam kecil. Bisakah ikan dan udang tidak takut? Sesaat kemudian, semua orang di kota Wuyuan yang mengetahui berita itu berlarian. Orang-orang ini juga melihat jejak telapak tangan. Ada aliran AC yang terus-menerus. Kemudian, semua orang berpaling dan tidak berani melihat jejak telapak tangan itu lagi. Kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan ilahi yang begitu perkasa, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, mereka tidak mempermasalahkannya. Aku, termasuk mereka yang berasal dari keluarga Xiao dan keluarga Oba, juga berpaling dan tidak berani tinggal. Segera setelah itu, sosok-sosok yang menyeret sayap cahaya dendam mereka yang panjang itu melesat ke udara. Sosok-sosok ini melirik ke lokasi Gale Manor dan merasakan sisa napas, dan berteriak, seolah-olah mereka ketakutan. Setelah itu, seseorang terus terbang di udara, dan kemudian pergi dengan ngeri. Sampai larut malam, sampai teriakan yang menakutkan terdengar. Kaisar Do, bahkan ada kaisar di dunia ini. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang datang ke kota Wuyuan untuk melihat jejak telapak tangan itu. Sebuah nama telah menyebar ke semua keberadaan kelas atas di dunia ini. Hanya tutupi langit, aku menariknya, sangat kuat. Liu juga terkejut dengan trik ini. Meskipun dia hanya menamparkan udara, dan kemudian segera menamparkan orang. Tetapi menilai dari umpan balik dari sistem, cetakan telapak tangan hampir menembus kerak bumi. Tamparan ini sepertinya terlalu keras. Kekuatan leluhur buaya kuno dari tingkat suci iblis kuno digunakan untuk melemparkan sidik jari Void, dan kemudian menambahkan sedikit api sungguhan ke matahari. Sepertinya itu terlalu berlebihan. Liu ingat bahwa kekuatan suci leluhur buaya sudah cukup untuk merobek langit dan menghancurkan bintang-bintang di dunia lain. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia hampir menembus tanah dalam satu pukulan, yang masih mengejutkan Liu. Apakah kamu bertarung? Liu juga mendengar jeritan ngeri, tetapi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan kaisar. Serangan kekuatan suci buaya bukanlah pukulan penuh, tetapi itu adalah tingkat kaisar. Liu tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia takuti. Tingkat kekuatan kaisar tidak pernah muncul sejak zaman kuno.
Seorang kaisar yang hidup di dunia, ini adalah perubahan dunia yang lengkap. Yu Liu juga tahu bahwa trik ini agak dibesar-besarkan. Untuk menghadapi keluarga negara kota kecil, dia telah menggunakan kekuatan yang sangat mengejutkan, itu hanyalah senjata nuklir untuk memancing. Aku tidak bermaksud begitu. Liu tersenyum sambil mendesah panjang. Pendahulu dan Ling, tadi. Xiao Xiaofeng melihat keterkejutan itu, dan wajahnya sedikit pucat, tetapi hatinya berapi-api, sungguh kekuatan yang mengejutkan. Suatu hari nanti, aku akan memiliki kekuatan. Ini, ya, suatu hari nanti. Ini adalah kekuatan di atas semua makhluk. Tai Ling dan Ling tersenyum dan mengangguk ke arah Xiao Feng, meskipun kamu masih jauh di belakang, suatu hari, cepat atau lambat, kamu harus berdiri di puncak dunia ini. Jadi, kamu harus bergegas untuk memburu Warcraft. Oke. Gilirannya datang terlalu cepat, Xiao Feng tertegun sejenak, dan kemudian bereaksi, dan dengan cepat mengepalkan King Kong untuk menjatuhkan alu ajaib dan berjalan menuju World of Warcraft. Xiao Feng kecil, kali ini kamu tidak hanya berburu Warcraft, tetapi juga mengumpulkan tanaman obat. Untuk menjadi seorang apoteker, mengumpulkan tanaman obat, mengidentifikasi tanaman obat, ini adalah keterampilan dasar. Oke, Xiao Feng mengangguk, dan terjun ke pegunungan Warcraft. Di hutan yang gelap, Xiao Feng memegang alu ajaib Vajra, mengawasi dengan waspada, dan melanjutkan dengan hati-hati. Kengerian pegunungan Wall telah didengar oleh Xiao Feng, dan itu aman hanya di tepinya. Tetapi sekarang memasuki lapisan luar pegunungan World of Warcraft, ini bukan kekuatan Xiao Feng yang dapat dengan mudah mengatasinya. Miliknya, terdengar suara gemerisik pelan, dan di atas pohon besar di atas kepalanya, semangkuk besar ular merah menyapu, menggigit Xiao Feng. Rasa dingin yang menusuk membuat rambut Xiao Feng dipenuhi bulu, dan dia telah mengenali asal-usul ular berbisa itu. Ini adalah ular es merah. Jenis World of Warcraft ini cukup umum di pinggiran World of Warcraft. Ular es merah terlahir dengan racun sedingin es. Sekali tergigit, jika orang yang diracuni tidak dapat diobati tepat waktu, dia akan dibekukan oleh darah dingin dan mati. Xiao Feng bertemu musuh yang kuat pada awalnya, tetapi dia tidak panik. Vajra menjatuhkan alu ajaib di tangannya, dan cahaya keemasan samar bersinar di tetesan ajaib itu. Dengan bunyi bip, King Kong menjatuhkan alu ajaib di kepala ular es merah, darah berceceran, dan kepala ular itu hancur. Bukankah ular es merah adalah Warcraft tingkat pertama? Mengapa dia begitu tidak diperhatikan? Dengan satu pukulan, ular es merah meledakkan kepalanya. Xiao Feng sangat terkejut dengan rekornya. Ular es merah terkenal dengan racunnya yang dingin, dan kekuatan racunnya sangat kuat, tetapi pertahanannya sendiri sangat biasa, itu adalah jenis serangan dan pertahanan. Baiklah, aku mendengar kata-kata Xiao Feng telah mengerti, tetapi, dia pikir kekuatannya telah meningkat, dan sekarang mendengarkan kata-kata Tai Sang, ternyata bukan itu masalahnya. Xiao Feng kecil, ada bunga pembersih tulang 10 langkah dari kirimu. Bunga pembersih tulang. Xiao Feng sangat gembira ketika dia mendengar perintah dari Tai Sang dan Ling. Bunga pembersih tulang, rumput daun ungu dan inti sihir kayu, ini adalah bahan untuk memurnikan cairan roh bangunan. Dengan larutan roh bangunan, dengan kualifikasi setelah dilahirkan kembali, aku pikir kultivasi wajib akan tumbuh dengan cepat. Su melambaikan tangan dan mengambil ular es merah, dan Xiao Feng bergegas ke lokasi bunga pembersih tulang. Berjalan di sudut gunung yang gelap, Xiao Feng menemukan bunga pembersih tulang dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dan masih banyak lagi. Suara Xiao Taisang menyela gerakan Xiao Feng. Wah, tahukah kamu apa saja persyaratan untuk mengumpulkan bunga pencuci tulang? Tahukah kamu bagaimana cara menyimpannya setelah bunga pencuci tulang dikumpulkan? Xiao Feng terdiam beberapa saat, lalu bergumam, begitu merepotkan. Menurutmu, apakah seorang apoteker bisa bersikap santai? Atau mengapa seorang apoteker begitu terhormat? Bukan karena terlalu sedikit orang yang bisa menjadi apoteker. Tolong beri aku petunjuk. Xiao Feng tentu saja mengerti bahwa Tai Sang dan Ling sedang mengambil kesempatan untuk mengajarinya, dan dengan cepat dan tulus meminta nasihat. 10 tahun kesusahan dan penderitaan telah membuat anak berusia 15 tahun ini sangat tenang. Keluarkan ular es merah tadi. Aku menggunakan energi ular es merah untuk membuka ilusi yang terlalu banyak dan membiarkanmu berlatih di dalamnya. Terlalu banyak fantasi. Hebat.
Xiao Feng telah lama memahami fungsi, terlalu banyak ilusi, dari gulungan. Dia telah lama menginginkan, terlalu banyak ilusi, ini yang dapat mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam ilusi dan dapat berlatih secara virtual gelombang menjangkau untuk mengeluarkan ular es merah dari cincin. Xiao Feng dengan bersemangat bertanya, pendahulu dan Ling, bagaimana aku bisa membuka ilusi yang terlalu banyak? Tunggu saja, kilatan cahaya muncul, dan sosok Tai Sang dan Ling muncul. Wu Tai Sang dan Ling melambai ke arah ular es merah di tangan Xiao Feng. Ular es merah itu menghilang seketika, dan langsung dipulihkan menjadi energi oleh bank sumber daya. Aura warna-warni dan aura bersinar dari cincin itu, Xiao Feng hanya merasakan kilatan pikiran, dan langsung muncul di tempat yang aneh. Ini adalah ruang kosong dan besar, tanpa apapun kecuali tanah yang kokoh. Apakah ini terlalu banyak ilusi? Kenapa tidak ada apa-apa? Xiao Feng berbalik dan melihat sekeliling sebentar, lalu berkata dengan heran. Nak, jangan malu. Cepat tentukan apa yang ingin kamu praktikkan dalam ilusi, jangan buang waktu. Energi yang dihabiskan untuk membuka ilusi itu tidak sedikit. Ketika Xiao Feng sedang linglung, suara dan Ling terdengar terlalu keras. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak bisa memilih bunga pencuci tulang, ada banyak bunga pencuci tulang yang bisa kumiliki. Sebelum kata-kata Xiao Feng selesai, banyak bunga pencuci tulang langsung mekar di tanah. Itu saja, apa yang ingin kamu katakan sudah cukup. Ilusi ini terlalu kuat. Xiao Feng terkejut dengan pemandangan di depannya. Baiklah, sekarang aku akan memberimu metode mengumpulkan bunga pencuci tulang dan menyimpannya. Kamu bisa mempraktikkannya sendiri. Ketika persyaratannya terpenuhi, atau energinya habis, kamu bisa keluar. Berbagai metode pengumpulan dan persiapan bunga pencuci tulang muncul di benaknya. Xiao Feng memejamkan mata dan memikirkannya, lalu melihat ke banyak bunga pencuci tulang di tanah. Kalau begitu, ayo pergi, senior, bahan yang aku kumpulkan sudah cukup. Apakah mungkin untuk memurnikan roh bangunan? Aku menghabiskan seharian di pinggiran pegunungan Wall. Xiao Feng kembali dengan banyak hasil panen, dan Tai Sang dan Ling memberitahunya bahwa dia sudah mampu memurnikan dan membangun larutan roh. Berita itu sangat mengejutkan Xiao Feng. Meskipun telah terlahir kembali, kualifikasi untuk berlatih telah berubah secara dramatis. Tetapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Bahkan jika kamu dapat merasakan bahwa kekuatan tempur tumbuh setiap kali kamu berlatih, kamu tidak pernah menembus alam. Tentu saja kamu tidak mengumpulkan cukup banyak. Orang tua itu memandang anakmu sebagai orang yang menyedihkan, jadi dia harus mendapatkan satu untukmu. Wu Tai Sang dan Ling menjulurkan bibirnya, orang tuaku memiliki lengan dan kaki yang tua, dan aku harus bekerja untukmu, kerja keras yang sesungguhnya. Terima kasih senior, terima kasih senior. Kejutan yang tak terduga itu sangat menyentuh hati Xiao Feng, dan dia bahkan lebih bersyukur kepada kakek cincin ini yang mengubah takdirnya dan memberinya kesempatan untuk bangkit. Sebenarnya, kali ini perjalanan ke pegunungan World of Warcraft, Xiao Feng memperoleh banyak keuntungan. Warcraft telah membunuh banyak, dan pengumpulan, identifikasi, persiapan, dan penyimpanan beberapa bahan obat umum telah sangat terampil. Dalam fantasi yang terlalu banyak, Xiao Hao tetapi konsumsi juga membuat Xiao Feng terdiam. Suatu hari, Warcraft yang diburu menghabiskan hampir 90%. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan inti sihir kayu dan tidak bisa berlatih larutan roh bangunan, jadi dia harus menunggu besok. Saya tidak menyangka Tai Sang Ling akan sangat mengejutkannya. Anak laki-laki Anda harus tumbuh dengan cepat. Setelah lelaki tua itu bangun, dia harus mengonsumsi sejumlah energi setiap bulan untuk bertahan hidup, jika tidak, dia hanya bisa tertidur lagi. Jika anak laki-laki Anda tidak tumbuh dengan cepat, saya khawatir bahkan energi untuk mempertahankan keberadaan lelaki tua itu tidak akan mampu membelinya. Petik 2. Tai Sang berkata dengan tatapan serius kepada Xiao Feng. Apakah itu energi? Anak laki-laki itu mengerti. Tolong yakinlah pada senior, anak laki-laki itu tidak akan mengecewakan senior. Xiao Feng dengan sungguh-sungguh berjanji pada Tai Sang dan Ling. Xiao Feng sama sekali tidak meragukan bahwa Tai Sang dan Ling membutuhkan energi untuk mempertahankan eksistensinya. Bagaimanapun, orang harus makan saat mereka masih hidup. Jika sosok seperti Tai Sang dan Ling ingin eksis di dunia, bagaimana ia bisa dikonsumsi? Meskipun suami yang lebih tua itu abadi, tetapi jika aku tertidur, aku tidak tahu tahun dan bulan apa aku akan bangun nanti. Nak,
Ingat kata-katamu, setiap bulan tidak boleh ada lebih sedikit energi. Wu Taisang dan Ling mendesak dan melambaikan inti sihir kayu. Dan Ran tentu saja, asal-muasal inti sihir berbasis kayu ini tidak terlalu banyak bagi dan Ling untuk membunuh Warcraft sendirian, tetapi ditukar dengan energi yang diperoleh dengan membuka fantasi. Ini hanyalah saat-saat lemah bagi Liu. Ia sedikit menyesal telah menghancurkan Xiao Feng, yang masih seorang remaja yang tertekan, dan ada sedikit manfaat di jari-jarinya. Keluarkan ramuannya. Tai Tai Sang Ling memberi perintah, dan nyala api biru samar di tangannya menyala. Xiao Feng dengan cepat mengeluarkan rumput daun ungu dan bunga pencuci tulang. Nyala api biru samar menyapu semua bahan, dan segera membuat cairan hijau. Apakah ini roh bangunan? Luar biasa. Bahkan jika ini adalah kedua kalinya melihat Taisang dan Ling Refining Medicine, Xiao Feng masih terkejut dengan metode ajaib ini. Itu hanya membangun cairan dasar, apa yang begitu ajaib? Akan ada lebih banyak ramuan ajaib di masa depan. Wu Taisang dan Ling tersenyum, membagi sebagian kecil cairan roh bangunan yang mengambang di udara, dan memantulkan jari-jarinya ke dalam bak mandi besar di depan. Cairan dasar bangunan berwarna biru kehijauan dengan cepat meleleh ke dalam air jernih di baskom, dan air jernih di seluruh bak mandi berubah menjadi warna hijau dan biru. Nak, cepat masuk dan serap obatnya dengan cepat. Kultivasimu akan segera meroket. Xiao Feng dengan cepat melompat ke dalam bak mandi, duduk bersila, menyilangkan tangan dengan jari-jarinya, meletakkan cetakan tangan yang aneh di depannya, memejamkan mata erat-erat, dan menghirup napas perlahan. Simbal itu terisi dengan air cian. Di antara riak-riak air, sedikit aura muncul, dan ada banyak warna. Dengan satu tarikan napas, dada Xiao Feng sedikit bergelombang, dan air biru kehijauan di dalam bak mandi itu perlahan-lahan memancarkan aliran udara cian yang samar. Dengan napas Xiao Feng, aliran udara cian itu berkelok-kelok dan tersedot ke dalam tubuh Xiao Feng. Saat udara mengalir ke dalam tubuh, Xiao Feng hanya merasakan bahwa seluruh tubuhnya dibasahi dengan vitalitas yang melimpah, dan seluruh kulit tubuhnya memancarkan kilau seperti kristal. Kekuatan tempur di dalam mayat itu berjalan sangat cepat, melewati setiap titik akupuntur dan melewati setiap meridian dengan sangat halus dan sangat nyaman. Ini benar-benar berbeda dari situasi mobil tua yang rusak. Tampar, 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 sendi-sendi tulang di sekujur tubuh mengeluarkan suara ledakan, dan kekuatan tempurnya langsung menerobos. Apakah kekuatan bertarung tahap kedua? Aku berhasil menerobos. Akhirnya berhasil menerobos. Aku merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tubuhku. Xiao Feng merasakan begitu banyak kekuatan di dalam hatinya sehingga dia merasa ingin menangis. Setelah 10 tahun kegigihan, 10 tahun kesulitan, dan 10 tahun kesulitan, Xiu Wei telah terjebak dalam perjuangan untuk sementara waktu. Saat ini, dia berhasil menerobos. Bagaimana ini membuatnya tidak sadarkan diri. Tenanglah, Wu Taisang dan Ling menghela napas keras dan membangunkan Xiao Feng, yang sangat bersemangat. Ya, Xiao Feng tiba-tiba terbangun, mengetahui bahwa saat ini bukan saatnya untuk emosi. Dia dengan cepat menenangkan diri, mengumpulkan pikirannya, dan terus tenggelam dalam kultivasi. Segel itu ada di tangannya, dan dia tetap tidak bergerak. Xiao Shen mengambil pikirannya, memasuki kondisi kultivasi terbaik, dan terus menyerap energi dalam cairan cian. Cairan cian berkilau Xiao Lingguang menembus seluruh tubuh Xiao Feng. Di antara napas Xiao Feng, sisi Lingguang masuk dari pori-pori dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Feng, semakin memperkuat tubuh remaja itu. Seiring berlalunya waktu, aliran udara cian terus naik dari baskom air, mengembunkan lapisan kabut padat cian di sekitar tubuh Xiao Feng, menutupi seluruh tubuh Xiao Feng dalam kabut roh biru. Ketika matahari terbenam bersinar melalui jendela gelombang www.novelhal.com gelombang, ketika seluruh ruangan ditaburi, Xiao Feng perlahan membuka matanya. Ho, sambil menghirup gas air liurnya, pemuda itu berdiri tegak dan penuh energi, matanya berkilat. Ya, lumayan, satu latihan akan membuatmu maju ke tahap ketiga kekuatan bertarung. Kesulitanmu dalam 10 tahun terakhir bukannya tanpa hasil. Dalam 10 tahun akumulasi, kau harus berlatih lebih cepat daripada orang biasa. Wu Taisang dan Ling melirik Xiao Feng dan mengangguk. Kekuatan 3 pertarungan, Xiao Feng melompat keluar dari bak mandi, mengayunkan tinjunya di dalam ruangan, dan merasakan kekuatan bertarung yang melimpah di tubuhnya. Wajah Xiao Feng mengangkat senyum bahagia. Aku menerobos 3 tahap dalam 1 hari. Jadi,
bisakah aku dipromosikan menjadi kontestan dalam 3 hari? Kecepatan latihan yang mencengangkan ini telah membuat Xiao Feng, yang selalu tenang, melahirkan rasa tidak sabar. Kau ingin menjadi cantik, dan Taisang dan Ling menuangkan air dingin dengan keras. Kamu bisa membuat terobosan secepat itu. Pertama, tidak sulit untuk membuat terobosan dalam 3 tahap pertama. Kedua, kamu telah terlahir kembali dan kualifikasimu telah berubah secara dramatis. Ketiga, ada semangat membangun fondasi. Keempat, kamu telah mengumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Itu pecah dan tingkat latihan spiritual melonjak. Petik 2. Wu Taisang dan Ling menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Feng. Tidak ada hal yang baik seperti itu di masa depan. Nah, kalau begitu, aku akan berusia 16 tahun depan. Bisakah aku mencapai tingkat ke-7 kekuatan bertarung sebelum itu? Begitu anak berusia 16 tahun tidak dapat mencapai 7 paragraf, menurut aturan keluarga Xiao, tidak akan ada kesempatan untuk terus berlatih di masa depan, dan akan diatur untuk mengurus urusan keluarga. Jika tidak ada cukup kekuatan untuk mencapai tahap ke-7 dalam setahun, apalagi yang dilihat orang tua itu. Wu Taisang Tai Ling mengangkat kepalanya dengan bangga. Oke, hebat. Xiao Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Amarahku. Matahari pagi membanjiri ruangan, dan suhu di awal musim panas sudah sedikit lebih tinggi, tetapi Xiao Yan jatuh ke gua es dingin di bawah Jiuyu. Dalam semalam, pusaran semangat juang yang dibentuk oleh kontestan terobosan di tubuhnya menghilang tanpa suara. Yang lebih membuatnya takut lagi, semangat juang di tubuhnya terus menghilang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Xiao menjadi panik. Di dunia yang penuh kekuatan ini, tidak ada tempat tanpa kekuatan, bahkan jika dia adalah putra pemiliknya. Xiao Sun, yang terbaik, selalu menjadi objek kekaguman. Alasannya adalah karena kultivasinya jauh lebih unggul daripada semua orang. Pada saat ini, pusaran dendamnya menghilang entah bagaimana. Dia jatuh dari ranah pemain bintang 1. Dia bahkan membuatnya takut bahwa kekuatan bertarungnya masih menghilang. Jika dia tidak dapat mengetahui alasannya, latihannya di masa depan akan sangat merepotkan. Xiao bergegas keluar dari pintu dan berlari ke arah ayahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Zhan mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dada Xiao Yan, dan semangat agresifnya menyapu tubuh Xiao berulang kali. Pusaran kekuatan itu benar-benar menghilang. Yang lebih penting, aku tidak dapat menemukan alasannya. Xiao Zhan menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hei, apakah kamu bertemu orang-orang istimewa akhir-akhir ini? Atau apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi? Ekspresi Xiao Zhan sangat tegang. Keluarga Gale ditampar, dan Kaisar, telah membuat seluruh kota Wu Yuan ketakutan. Jika masalah Xiao Yan juga terkait dengan ini, itu akan menjadi masalah besar. Tidak, bayi itu ada di rumah akhir-akhir ini dan tidak pernah keluar. Tidak ada yang istimewa terjadi. Xiao dengan cepat menjawab. Apakah ada yang tidak biasa? Xiao Zhan menganggukkan kepalanya dengan serius, dan berkata ke pintu, kemarilah, undang ketiga tetua. Ayah. Xiao menatap Xiao Zhan. Dilihat dari wajah ayahnya, aku takut bahkan ayahnya tidak punya pilihan. Ayah dari Grand Fighter Bintang 5 tidak dapat menyelesaikannya. Jalan latihannya sendiri. Ketika aku memikirkan hal ini, Xiao Yan sedikit frustrasi. Tidak lama kemudian, ketiga tetua keluarga datang. Xiao Zhan memberitahu situasi Xiao Yan bahwa ketiga tetua itu sangat terkejut, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyelidiki situasi di dalam Xiao Yan. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan penyebab hilangnya semangat juang Xiao Yan. Hei, jangan khawatir, ayah akan memberimu jalan. Xiao Zhan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Yue. Shen Seng berkata dengan nada menenangkan. Baiklah, meskipun Xiao tahu bahwa ayahnya sedang menghiburnya, kata-kata ayahnya masih memberinya sedikit harapan. Aku khawatir apa yang terjadi padamu tidak sesederhana itu. Tolong juga minta ketiga tetua untuk merahasiakannya untuk sementara waktu, dan jangan membuatnya menjadi badai. Xiao Zhan memberi perintah kepada ketiga tetua, lalu meninggalkan Xiao Yan bersama Xiao. Namun, sehari kemudian, keterampilan Xiao Qiao dihapuskan, dan berita tentang kejatuhannya dari ranah petarung menyebar ke seluruh keluarga Xiao, dan bahkan menyebar ke kota Wu Yuan. Sialan, dengan raungan singa, Xiao Zhan menamparkan dan menghancurkan meja di depannya, tetapi itu tidak membantu.
Situasi Xiao Xiao bahkan lebih serius. Hanya sehari kemudian, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jatuh ke tahap ketiga. Ini juga merupakan hasil dari latihan serius Xiao Yan. Latihan Xiao Xiao yang sungguh-sungguh dan keras, ia mampu mempertahankan kekuatan bertarung tahap ketiga dan tidak lagi jatuh. Tetapi sulit untuk mendapatkan terobosan. Karena setiap kali dia menumbuhkan sedikit kekuatan bertarung, itu langsung menghilang, dan dia tidak bisa bertahan hidup sama sekali. Pada awalnya, semua orang datang berkunjung dengan perasaan imajiner, menghibur Xiao Yan, dan menyemangati Xiao Yan. Ketika waktu berlalu sebulan kemudian, ketika semua orang telah menentukan bahwa Xiao Pin telah bekerja keras selama sebulan, dan kekuatan bertarungnya tidak tumbuh sedikit pun, dan dia hanya bisa mempertahankan tahap ketiga, tidak ada yang datang. Selain, kakak Xiao, jangan berkecil hati. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi yang terbaik. Wajah cantik Xiao Xiaoxun masih tampak dipuja. Xiao Xiaoyu tersengat oleh tatapan ini, dan harga dirinya yang rapuh membuatnya memilih untuk menutup diri. Dia tidak menanggapi, tidak berbicara, hanya diam. Xiao Yuan jatuh dari alam petarung. Pada awalnya, Xiao Feng tidak percaya ketika dia mendengar berita itu. Dia tahu betapa jahatnya bakat sepupunya. Sepupu ini dulunya adalah keberadaan yang harus dia kagumi. Bagaimana mungkin bakat yang tak tertandingi itu tiba-tiba jatuh untuk diperbaiki? Namun, seiring berjalannya waktu, hari demi hari berlalu. Hari ini, sebulan kemudian, ketika Xiao Feng sendiri telah menerobos ke tahap kelima kekuatan tempur, sepupunya yang pengecut itu masih hanya memiliki 3 tahap kekuatan tempur. Pendahulu dan Ling, ada apa dengan sepupu Xiao? Ketika Xiao Feng mengetahui bahwa bahkan pemilik rumah dan ketiga tetua tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Xiao, ia segera bertanya kepada Tai Sang dan Ling. Tak menurutnya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat hidup pada senior ini. Faktanya, Xiao Feng tidak berpikir salah. Dia tidak memiliki masalah apapun. Tai Tai dan Ling menjawab dengan ringan. Tidak masalah. Bagaimana latihannya bisa gagal? Xiao Feng pasti tidak puas dengan jawaban Tai Sang. Xiao Feng kecil, menurutmu apa yang paling penting jika kau ingin melangkah lebih jauh di jalan spiritualmu? Wu Taisang dan Ling sama sekali tidak menjawab pertanyaan Xiao Feng gelombang www.novelhall.com gelombang tetapi mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa hal terpenting dalam latihan? Xiao Feng sangat jelas bahwa Taisang dan Ling tidak akan menanyakan kalimat ini tanpa alasan. Karena dia bertanya, lalu apa hubungannya dengan sepupu Xiao Yan dengan pertanyaan ini? Kualifikasi. Tentu saja itu kualifikasi. Tanpa kualifikasi, itu akan seperti dulu, setelah 10 tahun bekerja keras, tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Feng memberikan jawabannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Hahaha, benar saja, apa yang paling dibutuhkan adalah apa yang paling dibutuhkan. Jika kamu tidak memiliki kualifikasi, kamu secara alami paling membutuhkannya. Tetapi, apakah sepupumu tidak memiliki kualifikasi? Wu Taisang dan Ling tertawa ketika mendengar jawaban Xiao Feng. Tentu saja sepupu Xiao Xiao tidak memiliki kualifikasi. Aku teringat kecepatan latihan yang mengerikan sebelum Xiao Min. Xiao Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan bertanya satu pertanyaan lagi. Wu Taisang dan Ling mengulurkan jarinya ke Xiao Feng. Kamu telah menderita selama 10 tahun terakhir, apa yang telah kamu peroleh? Senior bercanda, aku telah berjuang selama 10 tahun terakhir dan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana aku bisa memperoleh apapun? Xiao Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Benarkah tidak ada apa-apa? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa setelah 10 tahun menderita, kamu tidak pernah kekurangan tekad yang kuat dan tidak pernah takut menderita. Bukankah ini suatu keuntungan? Kata-kata Xiao Tai membuat Xiao Feng terkejut. Ya, dalam 10 tahun itu, tidak bisakah aku memperoleh apapun? Xiao Feng melihat kembali kesulitan masa lalu dan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, aku telah memperoleh banyak hal. Terima kasih atas penderitaannya, itu membuatku tumbuh. Hehe, sepupumu, dia juga tumbuh. Apa? Mendengar ini, Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak.